Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal Islam, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi beserta isinya,
Segala puji bagi Allah bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ula. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Salawat serta salam kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, hendaklah senantiasa terucap dari lisan kita, karena ini adalah sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat dari mimbar ini kepada kita semuanya, agar senantiasa kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Ketahuilah ikhwatal Islam, bahwasanya wasiat terbesar di dalam Al-Quran setelah tauhid adalah bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwasanya bekal terbaik seorang hamba juga adalah ketakwaan. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah kalian, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, aku akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami. Kata Allah tabaraka wa ta'ala bahwasanya syaitan itu berjanji kepadanya, yaitu mengambil bagian dari hamba-hamba Allah ini, yaitu menyesatkan mereka. Syaitan mengatakan la udillannahum, pasti akan saya sesatkan mereka, wala umanniyannahum, dan akan saya bangkitkan angan-angan belaka dalam diri mereka, wala amurannahum, dan aku akan perintahkan mereka, fala yubattikunna adhanal an'am, untuk membelah atau memotong telinga-telinga hewan ternak, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan aku akan perintahkan mereka untuk mengubah-ubah ciptaan Allah tabaraka wa taala, fala yughayyiranna khalqallah. Wa man yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindungnya, maka dia telah merugi dengan kerugian yang besar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita 4 perkara yang dijanjikan oleh syaitan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, bahwa syaitan berjanji kepada Allah tabaraka wa ta'ala akan menyesatkan manusia, dan dia mengatakan wala udillannahum, saya akan sesatkan mereka, yaitu kita manusia, hamba-hamba Allah. Itulah janji setan di hadapan Allah, dan dia akan menggoda manusia agar tersesat dari jalan kebenaran, dari manusia pertama sampai nanti manusia terakhir. Dan itu yang ia janjikan di hadapan Allah. Dan ini sudah dilakukan dari manusia pertama, yaitu Adam alaihi salam. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam dan istrinya untuk tinggal di dalam sorga, dan Allah memberikan perintah kepada Adam alaihi salam agar tidak mendekati pohon, wala taqrabu hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, jangan kalian mendekati pohon ini, maka kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Namun
setelah kehendak Allah tabaraka wa taala, maka syaitan pun menggelincirkan Adam beserta dengan istrinya. Dia memberikan godaan-godaan hingga pada akhirnya fa'azallahum syaitan, lalu syaitan pun menggelincirkan mereka dari surga yang berakhir pada mereka diturunkan dari surganya Allah tabaraka wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, syaitan tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Syaitan tidak akan pernah alfa, tidak akan pernah lalai dari berusaha untuk menjerumuskan manusia dari jalan-jalan kebenaran, karena dia ingin memiliki temannya nanti di neraka jahanam. Dan ini telah dia lakukan dari manusia pertama hingga pada manusia terakhir nantinya. Lalu bagaimana cara syaitan menjerumuskan manusia pada kesesatan? Bagaimana yang dilakukan oleh syaitan, atau trik apa yang dilakukan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia? Maka di antaranya adalah tazyin, memperindah keburukan atau menjadikan sesuatu yang tidak baik menjadi indah dalam pandangan manusia, menjadikan maksiat-maksiat itu terasa nikmat, terasa indah dalam hati manusia. Dan hal itu ia sampaikan di hadapan Allah tabaraka wa taala, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata syaitan bahwa saya akan menjadikan indah kemaksiatan itu bagi mereka di permukaan bumi, sehingga orang-orang yang terjerat di dalam kemaksiatan atau yang terombang-ambing dalam maksiat dan dosa, maka dia susah untuk keluar dari hal itu, disebabkan karena godaan-godaan syaitan terhadap dirinya, sehingga dia susah untuk meninggalkan perbuatan tersebut, padahal dia tahu bahwasanya itu adalah dosa, bahwa apa yang dia lakukan itu adalah maksiat, bahwa apa yang dia lakukan itu adalah menyelisih syariat. Akan tetapi karena setan yang senantiasa berusaha untuk menjerumuskan dia di dalam hal-hal yang tidak baik, maka dia pun susah untuk keluar darinya, kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, bahwa syaitan itu akan senantiasa berusaha untuk menggoda manusia, menjerumuskan manusia agar manusia tersesat dari jalan kebenaran, di antaranya dengan cara memperindah kemaksiatan atau dosa. Kemudian cara yang lain yang dilakukan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia adalah talbis, menipu atau mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, sehingga orang-orang merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah benar, bahwa apa yang dia lakukan itu adalah bagian daripada sunnah, padahal tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Terkadang dia merasa bahwa itu adalah perkara tauhid, padahal itu adalah bagian daripada perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Maka oleh karena itu, hendaklah seseorang berhati-hati dari hal-hal yang berupa talbis daripada syaitan, karena ini adalah di antara cara syaitan menjerumuskan manusia atau menyesatkan manusia. Kemudian cara yang lain yang dilakukan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia adalah dengan at-tahwin, menganggap remeh perkara syariat, menganggap remeh perintah Allah tabaraka wa taala, sehingga mereka meninggalkannya, sehingga mereka tidak mempedulikannya. Bahkan yang lebih parah dari itu, di antara mereka tidak mengindahkannya dan berani melanggarnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, sungguh sangat banyak janji syaitan di dalam Al-Quran yang Allah ceritakan, dan di antaranya apa yang telah baru kita sebutkan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian janji yang kedua yang disampaikan oleh syaitan kepada Allah tabaraka wa taala, wala umanniyannahum, saya akan bangkitkan angan-angan kosong dalam diri mereka. Sehingga apa yang terjadi? Yaitu mereka akan terbuai, mereka akan terlena dengan kehidupan dunia,
Karena mereka menganggap bahwa mereka masih lama hidup di dunia ini, sehingga mereka berangan-angan yang panjang. Mereka banyak cita-cita, mereka banyak angan-angan yang mereka harus lakukan, sehingga mereka terlalai dari hal-hal yang harus mereka lakukan, yaitu bertaubat kepada Allah dari dosa yang pernah mereka lakukan, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi karena angan-angan yang dibuat oleh syaitan dalam diri mereka, yang dibangkitkan oleh syaitan dalam diri manusia itu, sehingga mereka lalai dengan menganggap dirinya masih lama di alam dunia ini. Mereka menganggap bahwasanya mereka masih lama tinggal di dunia ini, sampai pada akhirnya mereka pun diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan lalai. Dan ketahuilah ikhwatal Islam, kalau ajal telah datang, tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk mengundurkan dan mensegerakannya. Hal itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal itu telah datang kepada seseorang, maka tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menangguhkannya sa'atan walau hanya sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak juga ada yang mampu untuk mensegerakannya. Maka orang-orang yang lalai dengan angan-angan dan cita-cita, sehingga membuat mereka lalai dari ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada hakikatnya mereka sedang digoda dan dibisiki oleh syaitan, yang itu merupakan janjinya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian janji yang lainnya yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, bahwasanya syaitan berjanji akan memerintahkan manusia yubattikunna adhanil an'am. Mereka diperintahkan oleh syaitan untuk memotong telinga-telinga hewan ternak. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada satu keyakinan jahiliyah dahulu, bahwasanya apabila ada onta betina yang melahirkan, sebagian ahli tafsir mengatakan 5 kali, maka yang kelima itu adalah hewan atau onta yang berjenis betina atau jantan, sebahagian mengatakan jantan. Maka dia disembelih, lalu kemudian dimakan dan diharamkan untuk wanita. Kemudian sebahagian menceritakan bahwasanya mereka mengatakan onta betina yang melahirkan yang kelima kalinya itu adalah betina, maka mereka sobek telinganya sebagai tanda bahwa dia adalah bahira. Dan bahira itu adalah onta betina yang sudah melahirkan 5 kali. Dan itu sebagai tanda bahwasanya ketika sudah disobek telinganya, maka dia adalah jenis bahira yang tidak boleh lagi diambil atau tidak boleh lagi diperah susunya atau diminum susunya, dan dia dilepaskan. Dan ini adalah keyakinan jahiliyah, dan ini adalah bisikan syaitan, dan ini adalah janji syaitan di hadapan Allah kepada manusia. Kemudian ada lagi saibah, hewan yang mereka lepaskan, yang mereka peruntukkan untuk patung atau sesembahan mereka. Dan hewan ini tidak boleh mereka gabung, tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh mengangkut barang, tidak boleh diambil atau tidak boleh diminum susunya. Dan mereka lakukan itu untuk berhala-berhala mereka. Ini adalah perkara-perkara jahiliyah yang mereka membuat hukum sendiri, dan mereka mengatakan bahwa itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah bisikan syaitan untuk menjerumuskan manusia atau memalingkan manusia dari jalan kebenaran. Dan keyakinan ini dibantah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamil walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah sekali-kali tidak pernah menjadikan hewan bahirah, tidak pula menjadikan sa'ibah, juga tidak pernah menjadikan wasilah,
juga tidak menjadikan HAM, akan tetapi orang-orang kafirlah yang berdusta atas nama Allah, dan kebanyakan mereka tidak faham atau tidak mengetahuinya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, perkara ini pertama kali dibuat oleh seorang laki-laki yang bernama Amr bin Amir al-Khuzai. Orang ini disebutkan oleh ahli sejarah adalah orang yang pertama kali juga mengajak penduduk Makkah beribadah kepada selain Allah, atau beribadah atau menyembah berhala. Dan itu berawal pada saat dia atau baru kembali dari negeri Syam, dia membawa patung, kemudian dia letakkan di Masjidil Haram, lalu kemudian dia mengajak orang-orang untuk beribadah kepada berhala. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan kepada Nabi SAW, dan Nabi menceritakan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi mengatakan, ra'aitu Amr bin Amir al-Khuzai yajurru qusbahu fin nar wa kana awwala sayyab as-sawa'i. Kata Nabi SAW, aku melihat Amr bin Amir al-Khuzai yajurru qusbahu fin nar, dia menyeret isi perutnya di dalam neraka, dan dia adalah orang yang pertama kali membuat peraturan sawaib, ada hewan sawaib sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ini adalah bagian daripada kesesatan? Karena ini menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, atau mereka mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Bahwasanya Allah menjelaskan unta itu halal untuk manusia, untuk dimakan. Lalu kemudian mereka membuat peraturan dan mereka mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Dan ini adalah kesesatan dari jalan kebenaran. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang terakhir dari janji syaitan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu bahwasanya dia memerintahkan kepada manusia fala yubayyirunna khalqallah, agar mereka mengubah ciptaan Allah. Hari ini dengan alat-alat modern yang kita lihat, banyak manusia yang tidak sadar bahwasanya mereka melakukan pelanggaran besar, di mana mereka mengubah ciptaan Allah. Laki-laki diubah menjadi perempuan, perempuan diubah menjadi laki-laki. Kemudian wajah manusia bisa diubah menjadi mirip dengan hewan tertentu. Lidah manusia bisa diubah menyerupai lidah ular dan lain sebagainya. Semua ini adalah bentuk pengubahan terhadap atau perubahan terhadap ciptaan Allah, dan ini merupakan pelanggaran terhadap syariat Allah Taala, dan itu merupakan bisikan syaitan kepada manusia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Ikhwatal Islam, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagai seorang muslim, maka kita wajib untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang agama kita, hal-hal yang berkaitan tentang syariat Allah, agar kita tidak terjerumus dari jalan kebenaran. Sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui perkara-perkara yang mana yang bagian daripada tauhid, mana bagian bukan dari tauhid, mana perkara-perkara yang itu bagian dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana yang bukan bagian daripada sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita dijauhkan dari jalan-jalan yang menyelisihi jalannya Allah dan Rasulnya.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma aslih ulata umuril muslimin. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma a'inhum 'alal qiyam bi mahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi